Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran prakarya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan serat dan tekstil. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Untuk kerajinan serat, kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Ada serat dari tumbuhan dan juga serat dari hewan. Kemudian kita akan belajar pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat. Untuk kerajinan tekstil, kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil dan juga proses produksi kerajinan tekstil yang meliputi tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Nah, untuk jenis dan karakteristik bahan serat, yang pertama ada serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan itu dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Mengapa demikian? Karena tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Mengapa? Karena serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil itu memiliki persyaratan. Di antaranya, serat tersebut harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, tidak menyusut, permukaannya halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan suatu produk. Nah, untuk serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan bagian-bagian tumbuhannya. Yang pertama ada serat dari biji. Tumbuhan yang memiliki biji itu beraneka ragam, tetapi tidak semua biji itu dapat diolah sebagai bahan serat. Contoh biji yang dapat diolah menjadi bahan serat antara lain biji dari pohon kapas dan kapuk. Untuk saat ini, kapas dan kapuk ini sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminatnya sudah semakin berkurang dan juga kapas ini lebih banyak dipergunakan sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil. Yang kedua ada serat dari batang. Setiap tumbuhan tentunya memiliki batang. Tetapi struktur batang yang dihasilkan tumbuhan itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alami itu dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya ada batang pohon anggrek, pohon melinjo, mahkota dewa, beringin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada serat dari daun. Contohnya di sini adalah serat dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaca, daun sisal, dan daun henequin. Yang keempat ada serat yang berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun tidak semua buah itu dapat diolah menjadi bahan serat. Nah, contoh serat yang berasal dari buah itu ada dari buah kelapa.
Nah, buah kelapa ini memiliki sabut yang melapisi buah. Nah, sabut inilah yang digunakan sebagai bahan baku produk suatu tekstil. Yang kedua ada serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan ini banyak disukai oleh negara-negara Eropa karena memiliki tekstur yang lembut, halus, dan sifatnya yang menghangatkan. Sehingga orang-orang yang tinggal di Eropa yang notabene di sana terjadi musim dingin sangat memanfaatkan serat yang berasal dari hewan. Nah, bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil di antaranya stapel dan filamen. Yang pertama, serat dari stapel. Nah, stapel ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Tetapi rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Yang kedua ada serat dari filamen. Filamen sendiri merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra. Yang digunakan adalah bagian kepompongnya. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Kemudian pengolahan bahan serat. Nah, sebelum membuat suatu produk kerajinan, para perajin itu harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil yang mereka gunakan. Nah, proses pengolahan ini umumnya sama antara satu dengan yang lainnya, dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya, yang pertama, pemintalan benang. Nah, dari proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang disebut dengan proses pemintalan benang. Kemudian, benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, contohnya seperti pada di gambar itu, ada seorang ibu yang sedang menggulung benang hasil pemintalan menggunakan alat penggulung benang. Proses yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Kemudian ada proses produksi kerajinan bahan serat. Ada beberapa teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri. Nah, teknik-teknik tersebut diantaranya yang pertama, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri.
Kemudian ada teknik menjahit. Nah, menjahit sendiri merupakan suatu kegiatan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau secara manual dan juga bisa kita menggunakan mesin jahit. Teknik yang ketiga adalah teknik mengikat. Nah, dengan menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan, kemudian menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Di gambar yang sebelah kiri itu adalah contoh mengikat kain untuk produk tie-dye. Yang sebelah kanan gambarnya itu contoh teknik mengikat tali untuk produk makrame. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kerajinan tekstil. Poin yang pertama, jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Nah, sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil tersebut. Nah, rancangan tersebut dapat berubah cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kemudian ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama ada struktural dan yang kedua dekoratif. Yang pertama, teknik struktural. Struktural sendiri merupakan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut, seperti pada contoh gambar di bawah. Tas yang dibentuk dari teknik rajutan atau struktural teknik. Yang kedua ada dekoratif teknik. Nah, dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana sehingga memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, tas tersebut diberi hiasan permukaannya dengan teknik sulam pita. Untuk poin berikutnya, kita akan membahas proses produksi dari kerajinan tekstil. Sebelumnya, kerajinan tekstil itu sendiri memiliki fungsi sebagai hias atau hiasan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya ada hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Jadi, tujuan pembuatan produk kerajinan sebagai fungsi hias yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu ada gambar
hiasan yang berbentuk kap lampu, gambar sebelah kiri. Dan untuk gambar yang sebelah kanan ada elemen estetis interior berupa bantal kursi yang dihias sedemikian rupa sehingga menarik. Yang kedua ada kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kemudian proses produksi kerajinan tekstil ini yang pertama ada tapestry. Nah, para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun itu sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya baru menyebar ke Eropa dan Asia, terutama di India, Turki, dan Cina. Nah, kemudian ketika kita menjelajah Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri sudah banyak ditemukan proses kegiatan tenun-menenun dengan beragam teknik dan juga beragam hias yang dihasilkan. Dari proses tenun-menenun ini terciptalah hiasan tenun dari serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Nah, tiga gambar di atas itu merupakan contoh aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri diantaranya ada benang tipis untuk lungsi. Biasanya yang digunakan adalah benang katun atau nilon yang tipis. Kemudian ada benang tebal untuk pakan. Sama, benang yang biasa digunakan adalah benang katun atau nilon yang tebal. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri ada kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Nah, ini merupakan alat pembuatan tenun serat. Kemudian ada batang kayu. Dan dalam proses pembuatan tapestri, bisa kita lihat itu merupakan tahap-tahapan proses pembuatan hiasan tenun sederhana. Gambar yang pertama, pojok kiri sebelah atas itu pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Kemudian gambar nomor 2 itu memasukkan benang pada lungsi. Gambar yang ketiga mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Gambar yang nomor 4 sebelah kiri bawah itu bisa menggunakan teknik ria, teknik ikat sepertinya, dan juga teknik memasukkan benang. Kemudian sampai dihasilkan hiasan tenun serat yang berbentuk cantik, indah, seperti pada gambar di bagian pojok kanan bawah. Kemudian yang kedua, untuk proses produksi kerajinan tekstil ada batik. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan batik. Karena memang batik ini bisa dikatakan sebagai salah satu ciri khas orang Indonesia. Pakaian orang Indonesia adalah salah satunya batik. Nah, pada proses pembuatan kerajinan tekstil yang kedua, batik ini merupakan salah satu
contoh kerajinan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual ibadah ataupun ritual budaya. Nah, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat batik? Bahan utamanya adalah kain katun putih polos ya. Kemudian ada malam dan juga zat pewarna sintetis ataupun alami. Kain putih ini yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan katun dobi. Kemudian untuk malam atau lilin yang digunakan ini berbeda ya dengan malam atau lilin yang digunakan untuk mainan. Jadi sebelum digunakan, lilin atau malam ini harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Kemudian ada zat pewarna batik. Ada yang pewarna sintetis dan juga pewarna alami. Untuk pewarna sintetis ini berbentuk bubuk, penggunaannya juga harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Kemudian untuk pewarna alami, contohnya dari kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawe. Kemudian alat yang digunakan untuk memproduksi atau membuat batik ada canting. Kemudian ada kompor. Kompor ini digunakan untuk memanaskan lilin. Kemudian alat-alat yang lain ada kursi pendek, pemidangan atau gawangan. Nah, ini digunakan untuk membentangkan kain. Kemudian ada bandul timah untuk pemberat kain. Ada panci dan wadah penampung limbah malam. Kemudian yang ketiga ada sulam. Nah, kegiatan menyulam ini sudah ada sejak lama dan dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan, usia sulaman ini dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Nah, pada umumnya, sulaman dengan benang ini menggunakan beberapa jenis tusuk dasar, seperti tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan juga tusuk batang. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu adalah gambar jenis-jenis tusuk dasar dalam kegiatan menyulam. Nah, hasil akhir sulaman ini dapat dibedakan menjadi 3. Ada sulam datar, sulam terawang atau gerawang, dan juga sulam timbul. Kemudian untuk yang keempat ada jahit aplikasi. Nah, jahit aplikasi ini merupakan bagian dari teknik menjahit ataupun teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya, diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Nah, jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari yang pertama, jahit aplikasi standar atau onlay. Yang kedua ada jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Yang ketiga ada jahit aplikasi pada potong motif. Dan yang keempat ada jahit aplikasi pada lipat potong. Yang kelima ada jahit aplikasi pengisian.
Sekian dulu untuk materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa catat hal-hal penting materi yang ada di slide tersebut di buku catatan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.